ya. Uh, bisa di next kan PPT-nya. Ya, tentunya dari judul yang saya sampaikan tadi, dari variabel judul tentang siwa, maka saya kilas balik sebentar aja untuk ngecas tentang siapa siwa. Ya memang kita semua tidak asing untuk yang hadir di sini karena seringkali juga mendapatkan tokoh siwa ini dalam tulisan prasasti begitu ya. Nah, untuk siwa sendiri dalam suatu arca memang memberikan satu hal yang menarik ya, selain prasasti, di mana dalam arca ya, siwa ini sendiri digambarkan dengan bertangan 4, 8, 10, dan 16 ya. Kemudian bermata 3, trinetra, berpakaian kulit harimau, memakai tali kasta, mengenakan hiasan telinga kundala, hiasan kepala jata makuta, dan kadang-kadang digambarkan berkendaraan sapi atau nandi. Nah, ini saya rasa tidak asing bagi Bapak dan Ibu. Apalagi siwa ini juga diyakini di Jawa khususnya sebagai siwa yang tertinggi ya, dan disebut dengan siwa Madewa. Di dalam apa yang tadi saya sebutkan itu ada di dalam kitab Silparatna ya. Walaupun kita tahu siwa sendiri itu tidak hanya dalam kitab Silparatna saja sebagai perwujudannya, tapi juga di kita bisa ketahui tugas-tugas daripada siwa tadi antara lain dalam kitab Brahmana, Mahabharata, Purana, dan Siddhanta atau agama. Ya, dalam hal ini yang menarik dalam kajian para arkeolog dan sejarawan, selama belum ada temuan arkeologis yang berkaitan dengan satu objek dan ada kalanya maka spasial atau rantai yang hilang atau apalah ya, kejelasan dari sejarah bagaimana khususnya Indonesia kuno di yang berkaitan dengan pemujaan Siwa. Sampaikan Siwa sebagai pemuja tentunya dia tidak ditara Hindu Buddha yang ada pada abad 78 itu atau abad setelahnya ini masih bersifat yang disebut dengan Weda. Dan Siwa di dalam kitab Weda yang kita tahu ada 4 Weda ya, kalau apa kita masih ingat ada Rig Weda, Jayur Weda, Sama Weda, dan Atharva Weda. Nah, salah satu kitab Rig Weda itu disampaikan bahwa Siwa ini pada awalnya memang tidak menempatkan dirinya sebagai dewa tertinggi atau ditempatkan sebagai dewa tertinggi oleh pemujanya. Akan tetapi dia saat itu masih dalam disebut di penyebutan Siwa itu dengan Rudra. Rudra di sini ya memang seringkali Siwa itu dikaitkan sebagai simbol atau keyakinan untuk dewa pengrusak ya. Akan tetapi banyak para ahli juga menyatakan bahwa Siwa itu bukan sebagai dewa pengrusak, akan tetapi dia adalah satu dewa yang mengakhiri dari suatu tahapan etapa tertentu. Dan Siwa sendiri ini memiliki banyak nama begitu ya, dikatakan oleh para ahli. Ada yang mengatakan dia sebagai Sambu, Siwa sebagai Sambu, kemudian Sangkara ya. Saya ingat lagi ada yang namanya dengan Mahesa, Mahadewa. Kalau Mahadewa yang tadi sudah saya sampaikan ini, Maha Agung. Sambu sendiri itu Siwa itu ramah. Kemudian Sangkara itu juga dikatakan pemurah, yang kemudian Mahesa tadi juga
termasyhur, walaupun pada awalnya tidak termasyhur seperti halnya Dewa Indra. Di Nusantara kita tahu adanya Tarumanegara, Kuta itu semuanya mengacu pada Weda, dalam artian pemujanya belum menempatkan Siwa seperti halnya pada masa Jawa Tengah, Jawa Timur, ditempatkan sebagai dewa yang kemudian sampai disebut dengan Siwa Mahadewa. Kak, ini saya rasa juga tidak saya ulangi lagi apa atribut yang dikenakan oleh Siwa Mahadewa ini di Jawa ya. Yang tadi sudah saya sampaikan, dia berdiri di atas Padmasana, menggunakan hiasan kepala jata mahkota, dan lain sebagainya. Ya ini saya rasa saya lewati aja, Bapak dan Ibu tentunya juga sudah apa sering membaca atau bahkan menemui sendiri arca siwa maupun ungkapan-ungkapan siwa di dalam prasasti. Dan kita tahu memang siwa sendiri ini di dalam perwujudannya yang dihasilkan, bukan dihasilkan, atau yang diciptakan oleh senimannya. Kita tahu seniman dalam menciptakan siwa itu nanti akan kita buktikan di Batang, Jawa Tengah itu apakah pemujanya saat itu yang diidentifikasi begitu ya dari prasasti Sojomerto dan dari adanya suatu prasasti tentang siswa di atas di bawah bantalan Arca Nandi, di situ memberikan satu gambaran lah, gambaran tentang pemujanya saat itu, bahwa dengan adanya temuan-temuan lain yang berkaitan dengan pemujaan siwa, maka kita tahu bahwa pada abad 67 saat itu ya 78 ya 78 maaf bukan 67 tapi 78 untuk Batang, ternyata pemujanya itu sudah melakukan apa yang ada dalam tuntutan untuk membuat arca siwa. Dan kita tahu bahwa seniman di dalam menciptakan arca siwa sebagai Mahadewa, maka apa yang dia lakukan tentunya juga diawali dengan yoga. Ciri-ciri yang saya tampilkan ini tentunya diawali dengan yoga, artinya bersatunya senimannya, pembuatnya itu melakukan satu ritual di mana diawali dengan apa yang disebut dengan dhyana. Ya, kalau kita ingat dulu ada kuliahnya Bu Edi itu saya ingat betul dhyana. Dhyana itu apa sih? Dhyana itu artinya setelah dia bersatu dengan dewa yang dia gambarkan, kemudian konsentrasi yang cukup mendalam. Kemudian setelah dhyana konsentrasi yang dia lakukan, kemudian dharana, sehingga konsentrasi yang begitu memusat kepada dewa yang dia ciptakan, itu memberikan satu dharana. Dharana itu artinya segala sesuatu yang di sekitarnya itu hilang, atau seperti kalau di dalam agama Islam itu kekusukan yang sangat kusuk itu, sehingga katakanlah misalnya ada pencuri mencuri uang di masjid itu nggak tahu atau orang sebelahnya itu karena semuanya hilang. Nah ini yang disebut dengan dharana, sehingga dia melakukan apa yang disebut dengan berikutnya adalah samadhi, yaitu suatu konsentrasi sesempurnanya untuk dapat menciptakan arca siwa ini. Dengan ini tadi atribut-atribut yang tadi sudah saya sampaikan. Nah sekarang persoalannya kita tahu bahwa arca siwa itu dipuja oleh pemujanya saat itu tidak, kalau anak sekarang bahasanya tidak hoax ya, karena kita mengatakan itu sejarah dalam artian menguraikan adanya pemuja siwa pada saat itu ternyata muncul di dalam prasasti sebagai sumber data. Jadi pembuktian untuk peristiwa atau katakanlah di dalam uraian sejarah kuno itu adanya suatu pemujaan pada siwa itu tidak hoax, artinya ada di dalam prasasti. Dan selama ini yang kita kenal ini adalah ya prasasti yang ada next ya berikutnya
PPT yang tadi ya, yaitu prasasti Canggal dan prasasti Tukmas. Nah, di dalam bukunya Nugrono Susanto atau di dalam bukunya siapa Sejarah Nasional Indonesia itu banyak dibahas ini Canggal Tukmas. Tapi untuk prasasti yang ada di Batang itu jarang karena memang saat itu masih belum ada satu pendalaman. Jadi memang partial atau apa rantai yang hilang tentang bagaimana apakah di Jawa Tengah itu langsung Magelang di pedalaman yang relatif di pedalaman, tetapi ternyata di pesisir utara itu ternyata juga ada satu uh, tempat atau spot klasik juga yang sama tuanya yaitu Batang. Yang ini saya terinspirasi dari beberapa kajian disertasi saya. Jadi memang Batang di sini ini memberikan satu uh, temuan prasasti. Ada 7 prasasti dari dan beberapa yang lalu sudah saya sampaikan prasasti apa saja. Nah, di sini yang khusus membahas Siwa itu adalah prasasti Sojomerto dan prasasti pada Bantalan Arcanandi. Kita tahu prasasti sebelumnya yang banyak dibahas yang membahas tentang pemujaan Siwa itu adalah prasasti Canggal, prasasti Tukmas ya. Yang di Tukmas itu dari desa Grabak ya. Magelang yang memuat adanya apa unsur-unsur dari penggambar dari lambang Siwa yang tadi sudah saya sampaikan bahwa lambang simbolis yang diwujudkan sebagai satu perwujudan Siwa itu bisa berupa tadi anikonik ya. Anikonik itu artinya dalam bentuk perlambangan. Kita tahu perlambangan yang sangat populer atau yang banyak dikenal tentang pengejawantahan daripada Siwa itu adalah lingga ya. Lingga. Bahkan saya sangat tertarik sekali pada masa Jawa Timur adanya satu pemujaan Siwa Ratrikalpa dengan menggunakan lingga itu tidak hanya dari batu, tapi kemudian Putanaku menyebutkan menggunakan satu bahan emas. Nah, di mana pemuja Siwa itu melakukan pada malam hari Ratri. Nah, ini masa Jawa Timur bahkan mungkin kalau suatu saat Mas Denny dari UM Jawa Timur itu hadir di DEN ini juga banyak tulisan beliau tentang Siwa. Saya tidak membahas itu, saya cukup membahas yang ada di Batang yaitu prasasti Sojomerto dan prasasti yang ada Bantalan Arcanandi. Jadi ini boleh diklasifikasikan penanda prasasti yang prasasti abad 78 yang ada di Jawa Tengah. Yang selama ini kita kenal hanya lambang-lambang Siwa itu dari 2 prasasti sebelumnya yaitu Canggal dan Tukmas. Berikutnya ya, apa yang bisa saya ungkapkan dari prasasti Batang ini? Pertama, dari dan yang lalu juga saya sebutkan atau pernah sudah saya uraikan bahwa hurufnya ini tidak menggunakan huruf Jawa kuno, tapi juga tidak menggunakan Palawa. Sehingga diklasifikasikan saat itu kemudian pada saat saya disertasi memang mendapatkan promotor Bunini sehingga kita bersama-sama Bunini kemudian menetapkan ini tidak lain pasca Palawa. Hurufnya bisa diklasifikasikan ke huruf pasca Palawa untuk prasasti Sojomerto. Sedangkan Nandi yang ada di Bantal Nandi ini juga hurufnya pasca Palawa. Sedangkan bahasanya Sojomerto itu menggunakan bahasa Melayu kuno. Sedangkan Bantalan Nandi itu berbahasa Sanskerta. Ini menarik ya. Terutama untuk Sojomerto yang berbahasa Melayu kuno. Nah, next berikutnya. Jadi 2 prasasti ini yang memberikan
uraian tentang adanya pemujaan Siwa pada abad itu di Jawa Tengah, selain di pedalaman. Jadi ini yang ditemukan di pesisir utara Jawa. Ini saya seperti yang saya sampaikan di Den, saya tidak memberikan suatu pembacaan eh, apa kritis ya, pembacaan kritis terhadap prasasti, tetapi saya menggunakan pembacaan dari Pak Bukhari. Ya, di sana kalau diterjemahkan dengan nama Siwa, Batara Parameswara, Parameswara, dan semua dewa yang disembah. Nah, kalau dilihat dari Parameswara, ini memang nama Siwa yang lain yang artinya juga unggul. Dan di sini semua dewa yang disembah. Ya, karena artinya bisa diinterpretasikan kalau semua dewa yang disembah berarti dia di sini sebagai Mahadewa. Sudah ada suatu keyakinan dari pemujanya saat itu uh, menempatkan Siwa itu sebagai Mahadewa. Sudah ada suatu indikasi untuk itu. Kemudian yang mulia Dapunta Selendra Santanu ialah nama ayahnya Badrawati. Ialah nama ibunya. Jadi nama ibunya Badrawati, Sampula ialah nama istri yang mulia Salendra. Lah, kalau dilihat dari isi prasasti Sojomerto yang menyinggung nama Dapunta Selendra, ini seperti prasasti Canggal yang memberikan satu petunjuk tentang adanya ini ya apa kalau dibaca oleh Haryani Santiko saat itu pernah dibahas gitu prasasti Canggal. Beliau menyatakan bahwa prasasti Canggal itu tidak lain adalah sanjungan terhadap Sanjaya sebagai pengganti Raja Sana. Nah, di prasasti Sojomerto dikatakan bahwa di sini bukan menyangkut tentang Sanjaya, tapi di sini ada Daputa Selendra. Santanu nama ayahnya, Badrawati nama ibunya. Dari prasasti Sojomerto ini, maka kemudian kalau adanya suatu polemik, ya ini walaupun tidak ada dalam bahasan ini, tapi saya akhirnya meyakini di Jawa Tengah saat itu sesungguhnya Sanjaya Selendra itu telah ada, jadi tidak ada yang namanya jadi di sini ada dua dinasti. Jadi walaupun dikatakan pindah agama begitu ya, banyak ya yang menyatakan karena nah ini saya kalau dari kajian ini saya mendapatkan nama yang Canggal itu menyangkut nama Sanjaya, sedangkan Sojomerto itu menyangkut nama Selendra. Ini yang mungkin nanti akan kita diskusikan lebih dalam ya. Ya, next berikutnya. Ya, yang kedua yang menyinggung tentang Siwa di Batang pesisir utara Jawa ini adalah uh, ditemukannya dalam bantalan Arcanandi yang juga ditemukan di Batang. Ini dibaca oleh Arlo Griffith ya. Jadi saya sekali lagi juga tidak melakukan kritik prasasti ya, tetapi saya langsung mengutip aja nama Siwaya Janmaseda. Nah, di sini diterjemahkan penghormatan kepada Siwa penyebab terhentinya kelahiran kembali. Nah, ini menarik ini apabila kemudian dikaitkan dengan uh, kita tahu bahwa kalau kita ngomong penyebab terhentinya kelahiran kembali, berarti yang tadi pengrusak itu sebenarnya bukan pengrusak, tapi dia menggantikan pada suatu tahapan berikutnya. Kita tahu seperti halnya Isana, Sindo. Isana itu sendiri kan artinya siwa. Nah, padahal kita tahu bahwa Isana sendiri adalah wangsa dari Empu Sindok dari perpindahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, ini juga menarik untuk kita bahas berikutnya. Apakah kaitannya dengan
nanti kalau misalnya ada pembahasan tentang prasasti Jawa Timur tentang Siwa, kemudian Pusindok dan yang menarik di sini saya kaitan dengan Isyana. Kita tahu bahwa Isyana sendiri itu adalah nama lain daripada Siwa. Yang tadi saya katakan, eh, bahkan saya pernah baca kalau tidak salah tulisannya Goris dikatakan ada 1.000 gelar nama Siwa, seperti halnya 99 nama. Kalau Islam itu nama Allah itu 99. Nah ini Siwa itu punya 1.000 nama yang tadi sebagian sudah saya sebutkan. Ada nama Sambu, Samkara, ya, kemudian Mahadewa salah satunya yang kemudian Mahesa ya tadi. Nah, Isyana ini juga nama Siwa sehingga saya memberikan satu keyakinan bahwa Empu Sindok itu juga pemuja Siwa yang taat, dia sampai memakai namanya ya karena tadi uh, Empu Sindok adalah salah satu wangsa yang terakhir dari Jawa Tengah yang memindahkan ibu kotanya ke Jawa Timur begitu dari uraian sejarah kuno seperti itu. Nah ini uh, uh, karena dia tadi mungkin Sindok mengambil dari ini ya Jamaseda. Jadi Siwa itu artinya dia penyebab terhentinya kelihatan kembali. Kemudian saya ingat juga apa yang disampaikan oleh Edi Sediawati, walaupun tidak membahas Siwa secara langsung, tapi Ganesha sebagai yang diyakini dia juga memiliki anak ya. Siwa itu memiliki anak, kalau enggak ya itu Ganesha dan Kartikeya, ya Kartikeya kalau enggak ya Kartikeya. Nah, Ganesha di sini uh, dibahas oleh Bu Edi Sediawati, tetapi dalam hal ini tidak akan saya singgung tentang Ganeshanya, tetapi tentang Siwa. Mengapa kok lebih populer dipuja ya? Setelah itu Ganesha yang ternyata Siwa itu diyakini di dalam tadi kitab-kitab Brahmana, kitab Purana maupun kitab Weda tadi itu dia tidak lain adalah penyebab sakit, kemudian dia penyembuh sakit, bahkan dia menguasai angin topan. Ya, menguasai angin topan. Ya, ini ditakutkan oleh manusia, ya. Sehingga memang kemudian Siwa itu diwujudkan tadi yang sudah saya sampaikan oleh senimannya dalam bentuk antropomorfis ya. Selain anikonik, kalau anikonik ini kita seringkali juga melihat Siwa dalam bentuk lingga. Walaupun kita lingga itu ternyata Siwa tidak hanya sebagai uh, Siwa satu dewa, tapi Mahadewa. Ya buktinya dari lingga itu. Kalau kita lihat lingga itu sendiri yang paling bawah ada 3 tingkatan kan ya. Kalau kita lihat dari atas gitu lingga, maka yang paling bawah itu segi 4 ya. Kemudian tingkatan kedua itu segi 8, kemudian baru paling atas itu bentuk silindris. Lah, silindrisnya ini lambang Siwa sendiri. Sedangkan yang segi 4 itu yang punya catur muka itu ya Brahmana. Kemudian Wisnu itu yang 8 dilambangkan dari segi 8 daripada lingga. Ini juga mengingatkan kita adanya satu tadi Siwa Mahadewa sebagai satuan Trimurti tadi. Ya, berikutnya. Ya, next. Nah, di sini saya tampilkan di tengah ini adalah Siwa, arca Siwa yang digambarkan oleh pemujanya. Tentunya pemujanya tadi kalau bisa menggambarkan seperti ini, tentunya dia sudah bisa membaca kitab penuntunnya, kemudian dia bisa melakukan suatu pemusatan sehingga memunculkan ini tadi Siwa dengan bentuk yang dia yakini seperti yang di kitab, yang dimana Siwa itu harus tidak kalau tadi bertangan 4, 8, 10 atau 16 ini bertangan 4 di batang itu. Kemudian
laksana dari Siwa itu memang selain Trisula ya, Trisula itu juga Syamara, Syamara dan Aksamala, Tasbih ya. Ini seperti kemudian dia juga membawa Khadga ya, kemudian membawa kendi Kamandalu Kamandalu ya. Jadi seperti halnya eh, Agastya. Jadi, bahkan ada yang meyakini Agastya itu tidak lain juga perwujudan daripada Siwa. Nah, kemudian di lainnya arca yang saya temukan yang berkaitan dengan pemujaan Siwa yang dilakukan oleh pemujanya itu juga menggambarkan Ganesha, ada Ganesha, ada Nandi ya, arca Nandi dengan bentuknya yang sangat arkais ya. Artinya entah karena kalau saya sih belum juga bisa menafsirkan apakah ini adalah arca Nandi yang belum selesai bahatannya atau karena memang rusak karena alam. Saya ini belum sampai sejauh itu yang saya temukan dari Kecamatan Tersono, Batang. Ya, berikutnya, next. Reban. Nah, ini juga Nandi, kemudian ada Kuwera. Nah, ini juga uh, arca yang saya temukan di Batang yang memang akan memberikan satu interpretasi bagaimana pemujanya saat itu. Jadi pemujanya ya saya sendiri secara pribadi ya berarti pemujanya saat itu yang ada di Batang itu telah memahami atribut siwa itu harus bagaimana digambarkan termasuk tadi atribut-atribut yang laksana yang ada, kemudian bahkan kendaraan siwa ini juga sangat populer populer itu artinya juga banyak ya. Saya temukan relatif juga banyak ditemukan di Batang. Ya berikutnya, next ya. Bawang. Ya ini Kecamatan Bawang ini Bawang itu agak ini tadi Reban Tersono itu masih ada di tengah. Kalau Bawang ini sudah agak di ini bagian atas perbukitan daripada Batang. Ya, ini juga ditemukan banyak nandi. Bagian atas itu kemudian di bawah itu juga satu arca yang tidak jelas ya ini kemudian terpotong gitu loh, terpotong dan saya sendiri yang tengah ini yang tengah ya, bukan ya tengah bawah ini uh, fotonya ini memang hanya foto karena memang arcanya sendiri itu tidak tersimpan secara jelas. Tidak di Museum Ronggowarsito juga tidak ada saat saya telusuri di Museum Nasional juga. Nah ini saya juga tidak tahu ini tapi yang jelas bahwa yang di tengah ini, yang tengah bawah saya menafsirkan sebagai satu bentuk Ganesha, kok Ganesha Siwa. Sedangkan yang sebelahnya itu adalah Ganesha dan empatnya adalah Nandi. Ya, berikutnya. Hmm. Ini ditemukan di Wonotunggal. Wonotunggal itu daerah yang di tengah gitu ya. Ini juga atribut-atribut daripada Siwa. Yang menarik, ini ada bagian atas itu, eh, saya juga tidak bisa memberikan satu klasifikasi pengarcaan. Satu saat kalau memang ada waktu untuk meneliti itu karena ternyata di bagian atas tengah itu tidak ada kaitannya dengan siwa tapi di sini itu lebih ke cenderung kepada dewa Indra ya dewa perang begitu para banyak yang menafsirkan seperti itu tetapi kalau yang arca bawah bawah yang kiri itu adalah arca siwa tapi sudah terpenggal ya karena ciri-ciri kedewa laksananya itu jelas bahwa dia memakai upawita bentuk ular ya walaupun kepalanya terpenggal ya kemudian
laksanaannya dia juga membawa bunga Padma. Jadi di Padma bunga yang seringkali memang dibawa oleh Siwa. Jadi bukan dalam Siwa sendiri juga menarik banyak kadang-kala juga Utpala setengah mekar begitu. Jadi dari pembacaan prasasti tadi dengan apa temuan-temuan yang ditemukan kita bisa menafsirkan, tetapi juga saya tidak berani mengkaitkan langsung dengan pembacaan prasasti tadi karena memang angka temuan itu juga tidak tentunya juga tidak dalam kurun waktu yang sama. Ini saya menemukan itu pada satu ini wilayah Batang yang memang apa ya menarik untuk dikaji karena memang Batang itu sendiri oleh Suyatmi Satari biasanya temuan itu hanya pada satu titik. Tapi kalau di Batang itu tidak, mulai dari pantainya ditemukan, dari daratan ya bagian tengah sampai perbukitan itu merata begitu loh. Sehingga kemarin atas dasar apa arahan dari penguji dalam hal ini Prof. Agus Aris Munandar juga menyatakan mengapa kok saya tidak berani mengangkat itu dengan temuan-temuan ini bahwa adanya satu yang lebih tua lagi, apalagi dilihat dari prasastinya terbaca tadi memberikan satu indikasi lebih tua daripada prasasti Canggal maupun Tukmas ya, di mana disampaikan apakah tidak bisa itu dihubungkan dengan Saptaloka. Saptaloka itu artinya suatu tahapan Saptaloka, tujuh loka, tujuh tingkatan yang selama ini kita selalu kenal cuma 3 tingkatan, yaitu Burloka, Buarloka, dan Swarloka. Tapi di atasnya sesungguhnya kalau kita ngomong untuk abad ini, dengan hanya temuan yang ada dengan ratusan jumlahnya, maka dan setelah di mapping gitu ya, saya mapping di satu peta geografi information system GIS itu SIG ya, sistem information geografi itu ternyata ini tingkatan-tingkatan itu memberikan satu indikasi satu tempat yang memang bukan tanpa disengaja menempatkan arca-arca tadi. Mengapa di daerah Wonotunggal yang relatif daerah dataran, kemudian mengapa di Bawang dan sebagainya, ternyata memberikan satu jawaban. Jadi di atas Warloka itu ada yang namanya Tapaloka. Nah, nanti akan saya buktikan tempat pertapaan itu melakukan suatu ritualnya itu ada di Batang, dan Tapaloka, di atas Tapaloka itu adalah Janaloka, jadi sudah setengah dewa, Mahaloka. Kemudian yang berikutnya itu tingkat yang 7 itu sudah pada pemujanya itu sudah mencapai poros aksis mundi, yang ternyata kita tahu bahwa poros aksis mundi itu kalau kita lihat di daerah Bawang, daerah bukit yang berpunggungan dengan Dieng, maka puncaknya di sana tentunya kita bisa memahami bahwa di dalam di atas dewanya dewa itu tidak ada dewa atau memang adikodrati ya, seperti di Borobudur bentuknya bulat itu ya karena yang tidak berujung dan tidak uh, berawal itu ya memang penguasanya yang orang Hindu Bali sendiri juga meyakini Sang Hyang Widi seperti itu. Jadi ini menarik kaitannya dengan kondisi kesadaran dari para pemujanya, para pemuja di Batang saat itu, terutama khususnya adalah pemuja Siwa, karena memang atribut daripada Siwa dari tinggalan-tinggalannya itu memang mengindikasikan itu, kecuali yang ini tadi Wonotunggal ini lebih ke orang-orang membaca Rajendra Kolar gitu, tapi saya sendiri
karena memang belum saya kaji secara mendalam, jadi saya tidak bisa memberikan satu interpretasi penafsiran yang lebih lanjut. Ya, berikutnya. Next. Ya. Nah, ini lumpang batu, batu bulat, dan batu kenong. Ini ternyata juga banyak saya temukan. Dan ternyata ini bukan ada yang ngomong lingga semu atau kok lingga semu apa yo seperti Yoni, tapi bukan. Atas dasar kopromotor ya saat itu memberikan satu arahan bahwa ini bukan batu biasa, tapi sebenarnya batu tempat umpak. Jadi memang bulat gitu, itu adalah dulu itu bambu, tempat menancapkan bambu untuk tiang. Dan ini saya temukan memang di Batang, di tempat yang tinggi ya, di Wonotunggal tadi ya, tempat pertapaan. Dan jadi ini boleh saya sampaikan bahwa tinggalan-tinggalan yang masih ada sebagai pembuktian adanya tempat tapaloka. Tapaloka. Kenapa saya ngomong tapaloka? Karena ada satu penghitungan tinggi DPL-nya, tapi tidak dalam pembahasan kali ini. Suatu saat saya akan menyampaikan itu, mungkin kaitannya dengan lingkup yang lain. Nah, Watu Kenong itu juga bukan, kalau yang tadi yang tengah ini dibulat itu bambunya dimasukkan ke dalam. Ini kalau yang Watu Kenong ini juga bulat, tapi kenapa disebut Watu Kenong juga tidak bisa bunyi seperti kenongan gitu ya. Wong namanya batu, ini juga tempat dari batu, tempat untuk menancapkan bambu, tapi batunya itu menonjol, pahatannya itu menonjol, tapi dua-duanya memang memiliki fungsi yang sama untuk tempat daripada perlindung dari para petapa. Berikutnya next, saya tunjukkan sekali lagi bagaimana pertapa lah ini. Yang saya temukan tadi tidak jauh dari Pundan, namanya Pundan Berundak di Batang. Jadi Pundan Berundak di sini mengingatkan juga kita di Liangan. Nah, kalau Liangan Temanggung ini juga para ahli memberikan indikasi lebih tua ya di Temanggung itu daripada abad Sanjaya Selendra 910 ya. Artinya bahwa saya meyakini bahwa dilihat dari tempatnya yang berundak, ini tentunya itu tadi ada satu tingkatan yang diyakini dari orang dari pemujanya saat itu, yang memang kita tahu abad itu lebih ketat aturan Indianya gitu. Jadi kalau kita kenal kemudian tiga cuman Burloka, Buarloka, Swarloka itu sudah mengalami satu local genius ya, boleh dikatakan sebagai suatu adaptasi lokal dari masyarakat Jawa. Tapi kalau kita telusuri lebih lanjut, ternyata di Batang itu sendiri ada satu tempat yang memang mengindikasikan Tapaloka. Dan di atas Tapaloka itu ada satu tempat yang lebih tinggi lagi, DPL-nya. Itu terukur, tapi tidak, saya lupa. Ini atasnya itu sehingga memang Tapaloka, Janaloka, Mahaloka, dan Satyaloka untuk puncak yang tertinggi itu ada di Batang, sehingga saya sendiri mengkaitkan dua prasasti tadi tentang Siwa. Tentunya ini juga bahwa pemujanya saat itu sudah mengenal bagaimana kaidah-kaidah yang harus mereka pahami. Ya, mereka pahami tadi kalau dari arca, mungkin dari bahan bakunya, ciri dewa misalnya begitu. Tapi kalau yang adanya Pundan Berundak ini bisa saya kaitkan dengan konsep pemahaman tentang konsep keagamaan para pemujanya saat itu ya, terhadap Siwa sebagai Mahadewa ya. Berikutnya, nah ini
tempat dari foto yang saya ambil dari bawah yang memang kalau sekarang itu ada bangunan ini karena manusia sekarang sudah bisa merambah ke tempat jauh yang kalau dulu ya enggak mungkin untuk sampai ke tempat ini hanya orang-orang tertentu saja karena kenapa? Kalau kita sekarang itu tahu adanya nama bandar itu kalau dari bandar di Batang itu toponiminya namanya aja bandar itu tentunya berkaitan dengan pantai. Lah, tapi sekarang itu letaknya itu malah ada di dekat pegunungan ya karena tadi ternyata Batang itu mengalami sedimentasi yang begitu rupa sehingga Batang sebagai satu kecamatan sendiri itu eh, steril temuan ya karena itu laut yang dalam yang tidak akan mungkin di atasnya Batang itu ada kecamatan eh, Bandar tadi. Tapi sekarang nama nama Batang itu bukan hanya nama kecamatan, tapi digunakan sebagai nama kabupaten ya. Begitu. Terima kasih sehingga mungkin dari apa yang saya sampaikan ini tentang pemuja siwa yang ada di Jawa Tengah khususnya yang belum banyak dibahas tentang apa ritual dan tentang lambang-lambang atau bagaimana mereka mengenali simboliknya ini bisa saya tadi seperti yang saya interpretasikan secara belum mendalam ya, tapi paling tidak ini dilihat dari prasasti yang ada di Batang ini menunjukkan bahwa pemujanya saat itu telah mengenal atribut kedewaan siwa itu dengan baik ya. Terima kasih.